Tapi yang jadi masalah, banyak orang beranggapan apa yang kita lihat dari kehidupan seseorang yang dia pamerkan itu sebagai tanda orang itu bahagia. Ternyata pagi ini Ana membaca bahwa flexing itu penyakit ternyata. Yang menunjukkan orang itu nggak bahagia. Tapi karena udah jadi penyakit dan dianggap biasa, semua orang berusaha untuk memamerkan dirinya. Agar dia selalu tampil wah. Mak-mak khususnya yang diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di rumah. Dan sebagian berpikir, kalau aku tinggal di rumah aja, aku gak akan bahagia. Kebahagiaan itu ada di luar sana. Maka akhirnya tidak sedikit dari kaum Hawa yang berusaha untuk menunjukkan kedudukan dia kepada umat manusia. Tapi dia tetap di rumah. Apa yang dia lakukan? Ketika dia masak, ketika dia menyuguhkan makanan, dia foto. Ada pesan yang ingin dia sampaikan? Mungkin. Nggak tahu. Tapi kalau ternyata itu sekedar flexing, sekedar pamer, maka ini menjadi bukti kalau orang itu nggak bahagia. Ahibati fillah. Perilaku ini, flexing itu kalau diterjemahkan pamer ya. Ingin orang-orang itu mengetahui dia ada di mana gitu. Tapi kalau dia memposting sesuatu dalam rangka untuk memberikan pelajaran, pencerahan, peringatan, pendidikan, pengajaran, pengetahuan. Ini yang bermanfaat buat orang. Ketika engkau masak, engkau bikin video. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan kepada mereka, masakan ini adalah masakan yang enak. Dan cara membuatnya mudah. Lalu engkau kasih tahu orang itu cara membuat makanan tersebut. Ini enak loh, nggak mahal. Dan ini makanan sehat. Artinya ketika engkau buat video itu, ada pesan yang ingin kau sampaikan. Ketika seorang naik mobil, kemudian tujuan dia naik mobil untuk menjelaskan mobil ini harganya murah ya. Mobil ini kaki-kakinya bagus, tapi ada masalah di sini. Anda lihat ada video-video yang dibuat oleh masyarakat. Di situ ada unsur education. Untuk memberikan pendidikan, pencerahan kepada masyarakat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau sekedar untuk pamer dirimu, engkau punya ini, untuk menyampaikan aku punya ini, aku sebagai ini. Itu jaminan kalau engkau sudah nggak bahagia lagi. Kenapa? Karena flexing ini dimasukkan penyakit mental. Dan tatkala kita bicara kebahagiaan, kebahagiaan itu ternyata berbeda dengan kegembiraan. Bahagia itu berbeda dengan kesuksesan. Orang sukses bisa beli mobil mahal, dia bisa duduk sebagai pejabat atau sebagai CEO atau apalah. Itu sukses mungkin dia menempuh karirnya, bahagia belum tentu. Belum tentu. Jamaah rahimakumullah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian. Nah,
anak-anak kalian itu ujian dari Allah. Ujian. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Artinya, bagaimana seorang muslim ketika mendapatkan harta, ketika dia punya anak. Oh, anaknya bisa ini. Kan orang kadang-kadang ingin membanggakan anaknya, ingin memamerkan anaknya. Anakku bisa ini, bisa ini, bisa itu. Kalau anak itu ikut lomba, ya wajar dia harus berada di depan. Tampil, iya. Tapi kalau engkau sekedar untuk memamerkan anakmu, kesian tuh anak dan kesian dirimu. Harta. Harta itu ada manfaatnya. Ambil manfaat dari harta. Tapi kalau sekedar engkau pamerkan harta itu, engkau tunjukkan kepada orang, maka yakin engkau sedang nggak bahagia. Engkau sedang menginginkan pengakuan dari orang akan kedudukan. Ada sebagian orang yang memang berburu follower umpamanya. Dia ingin banyak yang melihat. Dia ingin pujian dan sanjungan dari orang. Dengan harta yang dia miliki, yang dia selalu upload di Instagram, mungkin di TikTok, mungkin di berbagai media sosial yang lainnya. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 14. Coba kita baca ayat ini. Apaan Ustadz? Surah apa? At-Taghabun ayat 14. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Bicara kehidupan keluarga, bicara rumah tangga yang ingin berbahagia, ya. Maka di sini orang harus mendidik pasangannya, mendidik anak-anaknya agar tidak jadi musuh. Kenapa? Ketika jadi musuh, bayangin gimana engkau hidup di rumah sama musuh. Engkau tidak akan pernah berbahagia. Orang itu ingin menyingkirkan musuh,